Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Jack dengan tiba-tiba menantang Pickle yang entah gimana dia paham bahasanya. Pickle pun menyadari bahwa tempat ini menyenangkan baginya. Lawan baru datang silih berganti tanpa perlu repot-repot dia mengundangnya. Dan tiba-tiba Jack telah mengetahui pukulannya barusan gak akan sedikit pun melukai Pickle. Tapi yang makin membuatnya tertarik adalah gigi taring Pickle, dan dengan pede dia menantang Pickle untuk adu gigit. Untuk membuktikan gigitan siapa yang lebih kuat. Dengan segera mereka pun Pickle. 会いたくて互いの激突を求め合った会いたくてお前に会いたくて pindah ke Baki yang nampak ingin booking Pickle untuk bertarung esok pagi. Namun Abah ngasih info bahwa Baki terlambat. Hari ini duel nggak resmi antara Pickle dan Jack Hanma sedang berlangsung. Dengan Jack yang harus nerima jika sebagian wajahnya terkelupas dimakan Pickle. Merasa tertantang, dengan segera dia memukul balik rahang Pickle hingga membuatnya terbang. Namun ada sensasi berbeda yang Jack rasakan. Dia mulai paham, meski dia mengerahkan seluruh tenaga, pukulannya nggak akan mampu menggetarkan tengkorak Pickle sedikit pun. Abah hanya bisa membatin melihat kejadian barusan. Profesor Paine yang nyatanya menonton dari tadi menyatakan bahwa ini belum waktunya untuk terkesima dengan ketangguhan tubuh Pickle. Pickle pun segera membentuk kuda-kuda penyerangan yang siap menerkam Jack Hanma. Baki dan Retsu yang tak mau ketinggalan momen segera berlari ke dalam arena. Dan kejadian barusan membuat 4 orang terheran-heran. Meski telah tercabik, berkat doping yang ditelannya, dia berhasil menghempaskan Pickle sejauh 20 meter. Dan dengan segera menghampiri dan melemparnya balik ke dalam arena. Sambil terus memukuli Pickle, dia menyatakan bahwa manusia modern telah berevolusi. Senpai! ってくれてるかい? 何を生きてきたのか。一切の道を閉ざしたそのための人生でいい。強きこと。 Dia ngasih tahu betapa banyaknya pengorbanan yang telah dia lakukan demi mendapatkan kekuatan yang diidamkan. Dia pun balas dendam dengan menciderai satu telinga Pickle. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Pickle mengalami sakit akibat serangan lawannya. Kebencian yang dia rasakan kini harus tersalurkan. Geratan gigi menandakan keseriusannya. Namun inilah yang diinginkan Jack. Lagi-lagi meski Jack mengerahkan pukulan terkuat, Pickle nggak terluka dan menghindar sejengkal pun. Jack hanya terheran dan nggak percaya Pickle telah menguasai teknik itu. Mencoba tendangan dari jarak dekat, lagi-lagi Pickle nggak terluka. Nah, senpai. 鏡を知らぬ原人ピクルだが憎悪断じて許すまじ。Profesor mengetahui bahwa teknik ini udah dikuasai Pickle sejak zaman Jura. Melihat tembok arena yang hancur, akhirnya Jack menyimpulkan yang terjadi barusan adalah Pickle menghindari hantaman dengan memanfaatkan tembok di belakangnya untuk kembali memantulkan dirinya ke tempat semula. Dia teringat kisah kucing kecil yang harus bertarung melawan manusia. Kecepatan motorik tentulah senjata utamanya.
Itu yang dia samakan dengan kejadian Pickle. Dia pasti bergerak dengan kecepatan yang mustahil dikejar dinosaurus. Dan tiba-tiba, どうかどうか私に melihat Jack nggak berdaya, Pickle menari bahagia sebagai tanda kemenangannya. Dan terhenti karena tangis tanda perpisahan untuk makan. Abah yang merasa telah kehilangan banyak petarungnya, merasa menyesal dengan tangisannya yang pecah. Bucky mencoba menghentikan, namun melihat Jack yang nggak berdaya aja, rupanya mampu mengingatkan masa lalu Pickle, di mana dulunya hewan kecil penghasil madu yang telah dia musnahkan mampu memberikan luka teramat menyakitkan baginya. Sejak saat itu, dia percaya bahwa makhluk nggak berdaya pun masih mampu melukainya. Itulah yang menjadi firasat Pickle tadi. Abah pun penasaran dengan apa yang terjadi. Dia mendekati Jack dan... No! 何故ピクロは退いた。あったね。 地上最強の Fuck you. Rupanya firasat Pickle benar adanya. Meskipun pingsan, refleks Jack masih tetap berbahaya. Setelahnya, Jack terlihat dirawat di bawah pengawasan Dr. Kureha. Dia pun segera berdiskusi dengan Abah terkait kondisi tubuhnya. Abah masih penasaran dengan gerakan Jack meski dia tak tersadarkan tadi. Dia menyinggung soal kisah serupa kepada Profesor Paine. Jadi, dulu waktu peperangan, seorang ketua regu memberi syarat aneh pada tentara yang berusaha mengeksekusi dirinya dan pasukannya, di mana dia meminta anak buahnya dibebaskan jika setelah dipenggal nanti dia berhasil membawa lari kepalanya sendiri. Ambisi besar seperti itulah yang terjadi pada Jack Hanma saat ini, hingga tiba-tiba suster penjaga memberitahu bahwa Jack telah pergi entah kemana. Rupanya Jack menemui Pickle. Setelah meminta maaf, dia segera 5 tendangan beruntun tadi berhasil membuat Pickle terkejut. Jika di zaman dulu pertarungan berhenti jika lawannya mati, hari ini dia menemui lawan istimewa seperti ini. Setelah lari hingga keluar arena, Pickle akhirnya melawan rasa takutnya hingga... Seperti itulah kekalahan dan pengakuan yang diinginkan Jack Hanma. Kembali terbangun setelah kekalahan telak keduanya, kini dia dicegah Abah dan Profesor agar nggak ada pertarungan yang ketiga. Jack tetaplah Jack dengan ambisi besarnya. Dia nekat keluar, namun cerita Bucky yang menggambarkan gimana perlakuan Pickle kepada dirinya yang pingsan menambah amarah gilanya. Lanjut ke kediaman Tokugawa. Terlihat dia bercerita pada ayah Bucky, Yujiro Hanma, bahwa Bucky rela menunggu berhari-hari hingga Pickle siap melawannya. Dia bertanya tentang kemungkinan Bucky, mengingat bahwa banyak petarung yang telah dikalahkan oleh Pickle, mulai dari Retsu, Katsumi hingga Jack Hanma. Sambil memakan suguhan favorit, Yujiro berkata bahwa Bucky berbeda dari yang lainnya. Dia jelas keturunan Hanma yang darahnya sama dengan Yujiro. Jangan disamakan dengan Jack yang menurutnya hanya mewarisi sedikit saja bakatnya. Abah pun mengetahui jika Yujiro juga ingin melawan Pickle nantinya. Sambil marah dan berlalu pergi, dia berkata, siapapun pemenangnya nanti, maka akan menjadi lawan baginya. Setelahnya, saat makan siang bersama Profesor Paine, dia berpendapat jika Pickle telah berada di batasnya menahan rasa lapar. Lanjut ke arena, Bucky memastikan gak ada yang boleh melawan Pickle selain dirinya saat ini. Dia menyesali mengapa rencana ini gak dari dulu dia jalankan. Sambil terus diam, dia mengajak Pickle untuk terus begini hingga waktu pertempuran tiba nantinya. Di tempat lain, Profesor memberitahu jika daging T-Rex yang sebelumnya disimpan di Amerika siap diantarkan untuk jadi makanan Pickle. Abah Tokugawa menganggap itu relik penting bagi dunia. Namun Profesor menjelaskan bahwa itu adalah hak Pickle yang diperoleh dari pertarungannya. Dengan segera, dia beranjak dari duduknya setelah mencium bau khas daging yang dikenalinya.
Bener aja, 40 kilo daging T-Rex diantarkan sampai pinggir arena. Dengan segera, Pickle memakannya. Nggak lupa, dia juga mempersilahkan Bucky untuk makan bersama. Setelahnya, Bucky baru menyadari apakah hasrat bertarung Pickle masih ada setelah perutnya kenyang terisi. Rupanya, menurut Profesor Paine, Pickle nggak akan bertarung lagi. Itu dibuktikan dengan hasil dari riset timnya yang sukses memproduksi daging biotek T-Rex. Lanjut ke pertemuan Abah dengan Hanayama, dia menjelaskan meski nggak lama dulu dia sempat beradu fisik dengan Pickle, dan menurutnya dia tetap tertarik dengan yang namanya duel. Pindah ke Bucky, kini dia memiliki ide untuk memprovokasi. Meski hatinya telah damai, perut kenyang terisi, namun nyatanya tepukan lembut Bucky mampu membangkitkan amarah Pickle hingga mendorong Bucky jauh ke ujung arena. Dan lanjut, rupanya Retsu nggak mau ketinggalan momen. Abah dan Hanayama pun juga sama. Kali ini di awal pertarungan Bucky mampu merobohkan Pickle. Dia juga berterima kasih karena kini Pickle nggak hanya bertarung untuk makan, melainkan untuk mempertahankan harga dirinya. Lanjut di merasa terpojok, Pickle mencoba bertahan hidup dengan evolusi bela dirinya. Dia memanjat arena hingga 30 meter tingginya. Setelahnya, terjun bebas untuk melepaskan diri dari Bucky adalah pilihan terbaiknya. Mereka yang melihat merasa cemas karena benturan yang dihasilkan nanti pasti akan berakibat fatal. Namun ajaib, keduanya masih bisa berdiri, yang membuat semua orang gak percaya. Pickle mencoba menghampiri Bucky yang terlihat gak biasa baginya. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.